dijelaskan bahwa 20 asangkhya dan 100.000 kapa. Dalam waktu 20 asangkhya dan 100.000 kapa, kita bisa menemukan adanya 512.028 sama Sambuddha. Nah, sebetulnya yang kebanyakan kita tahu itu adalah dari 4 asangkhya dan 100.000 kapa, yaitu adalah pada saat Bodhisatta Sumedha mengumpulkan parami hingga menjadi sama Sambuddha Gotama. Nah, jadi mulai dari 4 asangkhya dan 100.000 kapa itu ya, mundur ke belakang 16 asangkhya kapa. Nah, itu di satu kehidupan, di kehidupan itu ya, Bodhisatta itu adalah seorang putri, malah ya, seorang wanita. Jadi putri raja ya, tinggal di istana yang bertingkat 7 ya, bertingkat 7. Jadi dari istana itu Bodhisatta melihat, putri melihat ya, di bawah ada biku yang pindapata, biku muda yang pindapata, berpindapata cara. Nah, tapi sudah sore ya, lalu putri berpikir, ini sudah lewat tengah hari ya, terus biku muda ini berpindapata cara, jangan-jangan dia itu makan malam. Nah, jadi dia minta dayangnya untuk mengundang biku muda tersebut masuk ke istananya. Nah, jadi waktu di istananya itu, putri juga bertanya kepada biku muda ini, Bante sedang ngapain? Terus Bantenya bilang, berpindapata cara. Ya. Terus si putri bertanya, jam sore seperti ini setelah tengah hari Bante berpindapata cara, Bante makan malam ya? Dia tanya begitu ya. Terus Bantenya bilang, oh enggak ya. Terus Bantenya membuka patahnya, terus tunjukin apa yang dikumpulkan ya. Jadi ternyata itu minyak ya, isinya minyak. Terus putri bertanya, loh bukankah para biku itu sudah makan hanya makanan yang jadi, jangan-jangan Bante masak ya, masak sendiri ya? Gitu, dia tanya kepada biku tersebut. Lalu biku itu bilang, oh enggak, saya mengumpulkan minyak ini karena ya, di wihara ada sama Sambuddha, waktu itu namanya Dipangkara juga ya, waktu itu Dipangkara Buddha. Jadi ada setidaknya selama 20 asangkhya dan 100.000 kapa ini ada 2 Dipangkara Buddha ya. Nah, ini di Pali disebut sebagai Porana Dipangkara. Jadi Dipangkara yang awal ya, Dipangkara Buddha yang lebih dahulu ya. Nah, kemudian yang kemudian nanti bertemu dengan Petapa Sumedha itu adalah sama Sambuddha Dipangkara yang berikutnya dijelaskan. Nah, jadi waktu itu Dipangkara Buddha ada di wihara. Nah, kemudian kalau Dipangkara Buddha memberikan ceramah dhamma malam hari ya. Nah, setelah umat awam itu pulang, setelah mendengarkan dhamma, waktu mereka bubar, mereka itu terjatuh, nanti menabrak, nanti ketusuk duri ya. Nah, jadi karena apa? Nggak ada penerangan. Nah, oleh sebab itu Bante muda ini dia tuh punya inisiatif untuk menyalakan minyak, lampu minyak ya, bukan lampu minyak, kalau zaman dulu kan pakai minyak terus ada penerangan ya, api. Nah, jadi beliau itu ngumpulin minyak untuk membuat jadi penerangan, jadi orang itu nggak nabrak-nabrak pas pulang ya. Nah, jadi putri mendengar seperti itu, oh kalau begitu ya, putri berdana banyak minyak untuk ke Bante ini. Nah, minyak yang didanakan oleh si putri itu namanya Siddhartha ya, sejenis wijen ya, biji wijen, bukan wijen, maaf, sesawi, sejenis sesawi. Nah, jenisnya itu namanya Siddhartha. Nah, kemudian biku muda ini bertanya kepada putri, putri setelah berdana demikian, putri apakah punya aspirasi, ada keinginan apa gitu kan? Terus putrinya bilang, saya ingin menjadi sama Sambuddha. Kemudian biku itu, oh iya, kalau begitu sadu ya, biku itu bilang. Nah, kemudian setelah biku ini pulang ke wihara, kemudian dia nyalain pas malam hari ya, jadi semua orang selamat ya, bubar dengan aman ya, pulang ke rumah. Nah, lalu Buddha Dipangkara melihat ya apa yang dikerjakan oleh biku muda ini, kemudian memanggilnya, kemudian bertanya, dapat dari mana ya minyak ini? Terus biku muda itu bilang, oh dapat dari putri berdana ya, minyak Siddhartha. Kemudian Buddha Dipangkara bertanya, oh putri punya
aspirasi apa setelah berdana? Apakah kamu tanya? Terus biku itu bilang, iya saya tanya. Putri beraspirasi untuk menjadi sama Sambuddha katanya. Terus sama Sambuddha di Pangkara bilang, nggak bisa. Kalau dia ingin menjadi sama Sambuddha, dia harus pertama terlahir jadi lelaki dulu, aspirasi jadi manusia lelaki, kemudian di kehidupan itu baru beraspirasi untuk menjadi sama Sambuddha. Nah, terus Buddha di Pangkara sendiri bertanya kepada biku muda tersebut, lalu kamu sendiri, kamu melakukan kusala ini lalu beraspirasi untuk jadi apa? Terus biku muda tersebut, saya itu terinspirasi oleh Buddha di Pangkara. Ya. Jadi dipang karotiti dipangkaro. Ya. Jadi karena membuat ya, penerangan, dipa itu adalah penerangan, ya. Jadi makanya disebut sebagai dipangkara. Nah, jadi dia sendiri ingin menjadi sama Sambuddha di Pangkara. Ya. Jadi Buddha di Pangkara melihat apakah orang ini berpotensi, ya. Nah, kemudian lihat, oh dia satu hari akan menjadi Buddha di Pangkara yang bertemu dengan Pertapa Sumedha nantinya. Nah, jadi biku ini adalah calon Buddha di Pangkara yang memberikan ramalan pasti kepada Bodhisatta Sumedha. Nah, jadi besoknya pas pindah patacara lagi, Putri juga bertemu lagi sama biku ini, lalu bertanya lagi ke biku muda ini. Ya. Nah, apakah kemarin Buddha di Pangkara tanya ya perihal dia? Nah, terus apakah kamu tanya apakah saya bisa menjadi sama Sambuddha? Terus biku itu bilang, iya saya tanya. Terus saya tanya ke Buddha, ya apakah Putri bisa menjadi? Lalu sama Sambuddha bilang, nggak bisa. Kamu harus beraspirasi dulu jadi manusia, kemudian nanti baru beraspirasi menjadi sama Sambuddha sebagai manusia lelaki, gitu ya, sebagai lelaki lagi. Nah, jadi oh iya saya tidak tahu ya. Oleh sebab itu saya beraspirasi untuk mau menjadi manusia, kemudian manusia lelaki lalu beraspirasi menjadi sama Sambuddha. Ya. Nah, terus itu jadi awal ceritanya di situ. Ya, jadi 16 asangkhya ya, sebelum Pertapa Sumedha, itu cerita yang paling awal. Nah, kemudian semenjak itu dia menjadi lelaki, kemudian dia dalam 7 asangkhya pertama beraspirasi hanya dengan pikirannya saja, ya, di dalam batinnya saja. Lalu selama 7 asangkhya itu ada 125.000 kemunculan sama Sambuddha. Nah, kemudian di 9 asangkhya berikutnya, nah itu dia beraspirasi untuk menjadi sama Sambuddha melalui ucapan, ya, pikiran dan ucapan. Jadi sampai keluar dari ucapannya, dari mulutnya ya, dalam bentuk ucapan, beraspirasi ingin menjadi sama Sambuddha. Nah, di sana selama 9 asangkhya kapa ini muncullah 387.000 sama Sambuddha. Jadi selama 16 asangkhya kapa ini total ada 512.000 sama Sambuddha muncul. Nah, kemudian 4 asangkhya dan 100.000 kapa itu termasuk Buddha Gautama sendiri akhirnya itu menjadi 28. Ya, jadi total 512.028 sama Sambuddha. Nah, oleh sebab itu juga ya di kehidupannya yang terakhir mendapat nama Siddhartha. Ya. Nah, kemudian setelah 512.028 Buddha ini, ya, ternyata di syair ini juga dibilang ya, apakah waluka gangga ananta nibuta jina. Ya. Jadi tidak hanya kepada 512.028 sama Sambuddha, tetapi sama Sambuddha itu sudah muncul begitu banyaknya, ya, bahkan lebih banyak lagi daripada pasir di Sungai Gangga katanya. Jadi tidak terhitung jumlahnya.